Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد حضرة المحترمين para kiai, para ustaz, tokoh masyarakat, dan sedaya para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah mushola Ustadzul Ulum Keberjaya rahimahullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semua masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mendatangi majelis-majelis ilmu seperti pada malam hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan catatan amal kita kelak di akhirat. Amin Allahumma amin. Sallallahu wasallamuhu, marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengenalkan kita agama Islam sehingga kita bisa membedakan mana perkara yang hak dan mana perkara yang batil. Mudah-mudahan yang hak bisa kita laksanakan dan yang batil bisa kita jauhi. Amin Allahumma amin. Para ustazah yang nunjuk monggo sadherenge tawasul rumiyin kersane ngaos kita pada malam ini bisa berbuah barokah. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين ثم صلى الله عليه أشهد القدر الجيلاني رضي الله عنه وخصنا جميع الأولياء التسعة ورسول المغرب ووصلنا جميع مؤسسي جمعية نهضة العلماء ورسول المغرب ووصلنا جميع المشايخ الصغير ورسول المغرب وخصنا رضي حامد بن عبد الله بن عمر مسرور ثم وصلنا الحمد لطفي بن علي بن هاشم يحيى غربا ثم وصلنا مؤلف هذا الكتاب الإمام العلم أحمد بن حسين الأسيري الشاعر أبي سجاد ووصلنا الشيخ العلم محمد بن واسع الواسع الشافعي وخصنا ولنا هذه القرية هذه البلدة وأصول المغرب وإلى جميع آبائنا وأمهاتنا ولمشايخنا وتلاميذنا وأولادنا وذرياتنا وذوي الحقوق الواجبة علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بنية الدعاء والقبول شيئا لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والمتغير أي من هذا الاسم الماء المتغير أحد أوصافه. Adapun yang dinamakan dengan air yang berubah, yaitu air yang berubah salah satu dari sifatnya. Bima ay bisayin khalaqahu min at-tahirati, berubah karena kecampuran dengan sesuatu yang suci. Taghayyuran, kelawan berubah, yamna'u itlaqo ismil ma'i alaihi, yang bisa membuat nama kemutlakan air itu bisa berubah.
fa innahu thahirun ghairu tahurin. Maka air tadi dikategorikan air yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Adapun air yang salah satu sifatnya ini kecampuran sesuatu yang suci, ini masuk kategori air yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Hisiyan kana taghayyuru au takdiriyan, baik berubahnya itu kelihatan mata atau tidak kelihatan mata. Contohnya seperti apa? Ka'an ikhtalata bil ma'i ma yuwafiquhu fi sifatihi kama il waradi al muqati'i ar-raihata. Seperti halnya air mutlak yang kemasukan sesuatu yang biasa dipakai oleh orang pada umumnya. Contoh, air mutlak dimasuki kembang mawar. Istilah itu yang balik kemanten mandi kembang ya, kayak wangi mungkin ya. Maka ketika air itu dicampur dengan kembang mawar, kan berubah salah satu sifatnya, berarti berubah di baunya ya, atau mungkin warnanya agak kekuning-kuningan. Maka air tadi masuk kategori air yang suci tapi tidak bisa dibuat untuk bersuci, karena sudah berubah salah satu sifatnya, walaupun berubahnya bukan karena kemasukan barang najis, barang suci. Kalau air tadi kemasukan barang najis dan berubah, maka hukumnya najis. Kalau ini tidak, hukumnya tetap suci tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Contoh yang lain, mungkin jedinge panjenengan klebon sampo sehingga baunya bau sampo, wangi saya. Itu bagaimana hukumnya airnya? Hukumnya airnya suci tapi untuk bersuci tidak bisa. Sama dengan mandi kembang wangi nggih, atau kemasukan sabun atau kemasukan rinso, terserah. Pokoknya kemutrakan airnya itu hilang gara-gara baunya sudah berubah, gara-gara warnanya berubah atau rasanya berubah. Yang asalnya airnya tawar, gara-gara kemasukan gula umpamanya, sehingga legi soyo, jadi banyak gula ya, jadi wedang gula. Maka air tadi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Ini yang mirip dengan air mustakmal. Kalau air mustakmal itu air yang sudah pernah dipakai untuk bersuci, baik untuk menghilangkan hadas maupun menghilangkan najis. Kalau ini tidak, kemasukan barang suci, sehingga kemutlakan airnya itu berubah karena baunya sudah tidak sama dengan air yang mutlak, atau warnanya atau rasanya. Wal ma'ul musta'malu, adapun air mustakmal, fa illam yamna itlaqa ismil ma'i alaihi bi an kana taghayyuruhu bit tahiri yasiran aw bima yuwafiqul ma'u fi sifatihi fala yaslub tahuriyatuhu fa huwa mutahhirun li ghairihi. Adapun air mustakmal, air yang pernah dipakai untuk bersuci, baik untuk hadas maupun najis, ketika bercampur dengan air mutlak sehingga melebihi dari 2 kolam, maka air mustakmal tadi itu dihukumi thahirun mutahhirun, airnya suci dan bisa mensucikan. Padahal airnya mustakmal, gara-gara dicampur dengan air yang mutlak sampai melebihi 2 kolam, maka air yang mustakmal tadi itu berubah statusnya dari yang mustakmal menjadi air mutlak. Wahtaraza biqawli khalatahu 'ala tahiri
al-mujawir lahu fa innahu baqin ala tahuriyatihi walau kana taghayyuru katsiran wa kadza al-mutaghayyiru bi mukhalatatin la yustaghna al-ma'u anhu katinin. Adapun air yang berubah warnanya atau baunya atau rasanya gara-gara bercampur dengan sesuatu yang memang itu temannya air, contoh air bedoan, air sungai atau air laren, apa sih nggih sabin itu kan temannya lumpur memang nggih, atau endut. Air yang asalnya bening gara-gara bercampur dengan endut atau terkena banjir sabin tapi nggih. Sanes banjir sing kados pada umumnya sing kotor kata persen itu beda nih. Ini memang temannya air itu adalah tanah. Berubahnya air mboten bening gara-gara bercampur dengan tanah, ini masih termasuk kategori air yang suci dan mensucikan. Tidak sama dengan air yang kecampuran barang suci yang diterangkan pertama wuriko. Nopo alasannya? Alasannya nopo? Karena air ini memang berteman dengan endut atau dengan nopo biasanya tanaman yang tumbuh di lepen ya. Biasanya salah di kolam biasanya. Ganggang ya. Ini mboten nopo tetap dihukumi airnya suci dan mensucikan. Wal mutaghayyiru bitulil mukthi fa innahu tahurun. Adapun air yang berubah gara-gara lama menggenang, contohnya jeding niku mboten kelebon napa-napa blas karena lama meneng akhirnya warnanya mboten bening malih atau sumur mungkin nggih. Fa innahu tahurun, maka itu hukumnya suci. Napa? Karena berubahnya itu karena diam di tempat, bukan karena kemasukan sesuatu yang dari luar. Atau bahasa kasar itu berubahnya alami. Alaminya itulah yang menyebabkan air tadi dihukumi tohirun mutahhirun, airnya suci dan bisa mensucikan. Yang terakhir wa ma'u najisin. Napa niki dibahas nggih? Sebelum yang pembagian keempat, yang terakhir yaitu pembagian yang ketiga ini. Air mustakmal atau air yang berubah. Menawi wonten sing badhe ditangletaken monggo. Yang pembagian terakhir air najis. Monggo seputar air mungkin ada unek-unek saged ditangletaken. Monggo Pak. Ibu-ibu monggo. Ibu-ibu saged yen. Insyaallah paham saya benar ya. Ini pun lanjut tentang pembagian yang keempat. Wal kisbur rabi'u utawi bagiane banyu kang nomor 4 ma'un najisun iku banyu kang najis. Air mutanajjisun tegese banyu kang kena najis. Wonten istilah najis, wonten istilah mutanajjis. Lek najis niku berarti memang aslinya najis. Contoh kencing kan memang najis ya. Atau nusewu tembelek, kotoran hewan, kotoran manusia itu najis. Tapi ini ada mutanajis,
yang barang yang terkena najis. Contohnya apa? Lantai ini terkena kencing, berarti ini istilahnya mutanajis. Barangnya asalnya suci, berhubung kena najis, maka hukumnya menjadi najis. Itu bisa dibersihkan, bisa disucikan kalau mutanajis. Tapi kalau najis selamanya tidak bisa suci, sudah divonis. Jenenge tembelek kapanpun tetap hukumnya najis. Tapi lek sarungnya jenengan kena tembelek niku mboten najis, saged disuciaken. Niki lek ningali kewelasane Allah Taala dumateng umat Kanjeng Nabi Muhammad. Lek umat Kanjeng Nabi Musa mboten saged. Lek jenenge sarung najis nggih kudu digunting. Lek umat Kanjeng Nabi Muhammad jadi asal kewelasan bisa disucikan. Terus yang bisa disucikan itu adalah mutanajis, sesuatu yang asalnya suci kemudian kena najis, maka itu bisa disucikan. Kalau sesuatu yang najis tidak bisa selamanya, sudah divonis soalnya. Wal qismur rabi'u utawi bagian banyu kang nomor 4 ma'uniku banyu najisun kang najis. Maksudnya napa ai mutanajisun tegese banyu kang kena najis. Banyu yang air yang terkena najis. Wa huwa qismani. Ini juga dibagi menjadi dua. Air yang terkena najis ini terbagi menjadi dua. Nopoan kali niku wa huwa alladzi halat fihi najasatun, yaitu air taghayyurun amla, wa huwa aywal halu annahu ma'un dunal kullataini. Yang pembagian air mutanajis pertama yaitu air yang terkena najis, baik air itu berubah maupun tidak berubah, dan air itu kurang dari ukuran 2 kolah, maka ini hukumnya najis atau mutanajis. Ada jeding ukurannya kurang dari 2 kolah, atau jedingnya besar tapi airnya sedikit, airnya kurang dari 2 kolah, lalu kemasukan najis, walaupun air tadi itu tidak berubah, apalagi berubah ya, walaupun air tadi itu tidak berubah, itu hukumnya najis. Kenapa? Karena kurang dari 2 kolah. Wastasna landen kecuali akan min hadzal qismi saking pembagian sing nomor sekawan iki, sing pertama iki maksudnya ya, pembagian najis, air najis yang pertama, pengecualian dari keterangan barusan al-maitatu allati la damalaha sa'ilun inda qadliha aw saqqa adwun minha kadzubabi, yaitu bangkai yang tidak ada darah yang mengalir ketika dibunuh. Ada bangkainya hewan yang tidak mengalir darahnya ketika dibunuh, atau anggota tubuhnya bangkai tadi itu berpisah dari anggota yang lainnya, mutilasi kasarnya. Kadzubabi seperti laler. Dados lek panjenengan nggak ada jeding, mari ngoten kelebon laler, di mana laler niku adalah hewan yang darahnya tidak mengalir. Kan betul mengalir nggih. Semerap darah lalu jenengan. Lek nyamuk tasik mengalir nggih. Tapi lek laler betul. Atau semut. Maka ini termasuk pengecualian dari keterangan ini. Dihukumi makfu. Walaupun bangkai, dan bangkai itu hukumnya najis, tapi ini masuk kategori makfu. Ada 3 bangkai yang hukumnya suci. Yang pertama yaitu bangkainya anak Adam, maksudnya mayit ya. Mayit niku hukumnya suci. Panjenengan menawi wonten tiyang pejah terus panjenengan odek niku mboten najis.
Padahal bangkai nih oke. Kan tiang pecah kan nusa bangkai ya. Tapi itu pengecualian. Ada 3 bangkai yang hukumnya itu suci. Yang pertama yaitu jenazah atau bangkainya manusia, anak Adam. Yang kedua ikan. Baik ikan itu berada di air tawar maupun di air asin. Semuanya bangkainya ikan itu kategori itu termasuk pengecualian, yaitu hukumnya suci. Walaupun ikannya serupa dengan anjing, hewan-hewan yang ada di laut semuanya hukumnya suci. Walaupun namanya anjing, wonten namanya anjing laut kan persis anjing ini, tapi hukumnya suci karena hidupnya berada di air laut. Bedanya dengan yang hidupnya di 2 alam, di air bisa, di darat bisa, itu berasal dimakan, dan bangkainya hukumnya najis. Tapi yang semua hewan yang berada yang hidup di air itu dihukumi suci bangkainya. Dan yang ketiga walang dan semua jenisnya walang itu hukumnya suci bangkainya. Datun jenengan sholat wonten walang pejah, wonten digesake ta napa niku mboten napa-napa. Cicak najis ya. Cicak najis hukumnya. Keranten wonten wonten apa darah yang mengalir. Aslinya semut atau laler niku termasuk bangkai yang tidak masuk pengecualian 3 bangkai. Hukumnya aslinya najis, tapi makfu itu di sepuro. Tunggale tunggale darah. Hurrimat alaikumul maitatu, kan wonten di Quran ini. Diharamkan bagi kalian al-maitatu bangkai. Semua bangkai berarti. Kecuali yang 3 tadi itu ya. Wadamu dan darah. Darah itu haram atau najis. Semua darah hukumnya najis. Tapi ada darah yang makruh, yaitu darahnya kita sendiri yang sedikit. Betul kata maksudnya. Kata jenengan menawi jerawat tentang apa nggih? Tapi jerawat iki ambek niku mengalir gede terus COD. Kan darah kan najis nggih. Tapi itu dihukumi makruh. Makruh niku di sepuro. Hukum darahnya tetap najis, tapi dapat dispensasi atau di sepuro. Istilahnya makruh lek kita. Kalau darahnya orang lain walaupun sedikit najis. Tapi kalau darahnya sendiri benar. Pengecualian selanjutnya yaitu ketika pakaian kita terkena darah, mantun diumpah, digosok, disikat, pancet seorang, maka itu dihukumi makruh, dihukumi suci, walaupun darahnya ketok ya. Kenapa? Karena sulitnya untuk menghilangkan. Niku agama niku asline lunak nggih. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan sesuatu kepada hambanya kecuali sekuatnya hamba tadi. Di luar kemampuan hamba tidak akan dibebani oleh Allah Ta'ala. Wa yustasna aidan suwarun madhkuratun fil mabsutati, dan juga pengecualian dari air sedikit yang tidak sampai 2 kolah tapi kemasukan najis. Ini juga ada pengecualiannya dan contohnya banyak
disebutkan di kitab-kitab yang panjang keterangannya, maksudnya kitab yang tebal-tebal. Di kitab lainnya banyak contohnya, maksudnya ngoten dirasa musannaf niki. Wa asara lil qismi tsani min al qismi rabi' bi qawlihi. Adapun pembagian air najis yang kedua, yaitu aukana kathiron kullataini faktar fataghayyara yasiron au kathiron. Pembagian yang kedua dari air yang dihukumi najis, yaitu air yang sudah memenuhi 2 kolah tapi terkena najis lalu air tadi itu berubah, baik berubahnya itu sedikit maupun berubahnya banyak, maka ini hukumnya najis. Wonten jeding ageng sudah melebihi dari kapasitas 2 kolah, mari wonten kelebon barang najis, akhirnya airnya itu berubah, baik berubah warnanya atau rasanya atau baunya, pokoknya salah satunya gitu. Maka air tadi walaupun banyak, walaupun berubahnya sedikit, walaupun airnya sudah lebih dari 2 kolah, karena gara-gara berubah, maka air tadi hukumnya najis atau mutanajis. Wal kullatani khamsami'ati ritlin bil Baghdadi takriban fil asahi. Ukuran 2 kolah ini adalah 500 ritel, 500 kati Baghdad. Niki ukuran tiang singen niki Pak. Lek panjenengan badhe madosi mboten mangke. Keranten singen mboten enten literan atau mboten enten ukuran panjang lebar diameter mboten enten singen. Sak mangken napa niku zaman tambah canggih, kita bisa membuat jeding menjadi 2 kolah, ukurannya panjang lebar dalam semuanya 60 cm atau lebih setengah meter. Ke atasnya 60, ke samping 60, samping malih 60, tingginya 60 juga. Seru nih maksudnya, serunya 60, panjang lebarnya 60. Lek wonten ukuran boten sami, lebarnya 50 tapi panjangnya 1 meter. Ini ku komunitas syarat. Dados kanton ngepingaken kok mawon. Pokoknya yang paling aman lek gara jeding niku lek saged dilebihi dari 2 kolah. Jaga-jagane napa? Kuatos kelebon najis mriki mboten semerap. Lek lebih dari 2 kolah walaupun kelebon najis, asalkan tidak berubah salah satu dari 3 sifatnya najis, baik rasa, warna maupun bau, maka tetap dihukumi suci. Wa tarokal musannifu kisman khamisan. Musannaf atau pengarang kitab niki yaitu Syekh Abi Suja ini tidak membahas tentang pembagian air yang nomor 5. Aslinya wonten aslinya, tapi bukan dibahas. Napa niku? Wa huwa al-ma'ul mutahhiru al-haram, yaitu air yang suci dan bisa mensucikan tapi haram. Lek pembagian nomor kali kan airnya suci dan mensucikan tapi makruh. Ini wonten pembagian yang nomor 5, tapi mboten dibahas iki. Cuma dikasih bocoran iki. Airnya suci dan mensucikan tapi haram untuk digunakan. Kalau wudu'i contohnya digunakan untuk wudu. Seperti kal wudu'i bima'in masubin, kaya wudu bima'in lawan banyu masubin kang oleh wasap. Wasap niku contohnya jalan wudu mlebet ten jedinge tiyang. Tak padha wonge. Airnya wudu, terus zaman sholat. Air tadi gimana statusnya? Airnya suci dan bisa mensucikan. Dados hadas kecilnya panjenengan dengan wudu memakai airnya orang lain tanpa izin, itu hadas kecilnya hilang. Tapi jenengan haram.
oleh dosa. Dosa napa? Mboten kondo. Lek pengin mboten dosa ya napa? Mantune jalan bejo. Yuk, kula wau wudhu jenenge apa mboten kondo. Oh ya wis aku rido. Beres, Pak. Berarti mboten haram. Tapi pun dibiasakan lek ngoten. Soalnya niki memang gosap itu termasuk sesuatu yang memang dilarang oleh agama. Masuk kategori perkara yang haram. Niki gosap niku berarti napa minjam tanpa izin nggih. Biasa lek minjam itu kan dibalikaken nggih. Contoh sepeda motor moro nyele nak kondo. Tapi kan dibalikaken. Tapi lek nyele sepeda motor mboten dibalikaken salah gosap namanya. Napa? Nyolong. Contoh sandale rencange moro ditamel mboten bejo. Tapi kan dibasalaken malih. Niku gosap namanya. Hukumnya apa? Haram. Tapi lek nyele sandale koncone maro ndak balik salah gosap. Ndukure malih. Napa? Ngentit atau nyolong. Jadi wudhu memakai air yang hasil gosap, wudhu teng jedenge tiyang mboten izin teng sing gak ada jeding, itu hukumnya airnya suci dan mensucikan tapi haram. Au musabbalin lisurbi, atau ada air tapi fungsinya untuk minum, tapi teng panjenengan didamel wudhu. Niku lek keterangan niki masuk kategori haram. Karena fungsinya untuk minum. Pun menawi wonten sing badhe di rembug-rembug monggo. Seputar air, karena ini pembahasan air terakhir niki. Pertemuan lagi mboten air malih niki. Pasale. Nggih. Monggo. Jadi tanggap masalah kebersihan sholat kan kita mboten saged ngreksa najise kare alit-alit sing salah. Nggih. Iki dos pundi saene. Saged ngreksa Selama kan lek fikih niku ndamel hukum zahir. Innamal hukmu bidzawahir. Hukum itu yang dilihat zahiri mawon. Dados lek wonten lare alit mboten ketinggal najise suci hukumnya. Kecuali lari alit ngompol kan ambu niki. Lho ngompol lari iki berarti ketara niku najis. Tapi lari alit mbok ketok bersih mboten ketinggal najis belas niku tetep hukumnya suci. Tapi lek saged untuk takmir musala atau takmir masjid untuk antisipasi ihtiyatan istilahnya atau langkah hati-hati lek saged menyiapkan wijian wonten di luar musala. Kuatos tiang niku ndugi griya niku mboten suci sikile. Badhe teng masjid kerepotan mau mencari wijian. Kira lek mriki apa? Lapa langsung tejeding. Tejeding. Oh nggih, mboten menapa. Pokoknya disediakan maksudnya. Kuatas yang kesusu ada nggih, pada jamaah kesusu langsung budal, padahal sikile dereng anu sih. Dereng suci. Termasuk di rumah-rumah lek saged itu dibedakan mana tempatnya sholat, mana tempatnya bukan sholat. Walaupun sama-sama bersih. Terus lek ndugi jeding niku wonten sandal sucian. Karena bersih kalau suci mboten sami. Walaupun bersih belum tentu suci. Padahal syarat utama untuk ibadah sholat itu adalah tempatnya harus suci, pakaiannya harus suci, dan badannya harus suci. Untuk tiga, badan, pakaian, tempat. Yang dimaksud dengan tempat sholat yaitu tempat ngutike anggota badan ketika sholat. Contoh, niki wonten anu napa? Kula salat mriki nggih. Ya mriki wonten tembelek. Kula kan sujude mriki ya. Sikil kula mriki. Dados
selama sholat kula mboten sampai ngodek tembelek. Ini kesal sholat kula. Jadi yang dimaksud dengan tempat sholat, tempat ketika kita ini sholat dan tersentuh oleh anggota badan kita. Kecuali wes iso menghindari tapi itu jenengan diode, lah ini yang batal. Kalau bisa dihindari, tetap hukumnya sah sholatnya, karena tidak sampai tersentuh. Atau kalau memungkinkan bisa pindah, jangan pindah. Contoh di pinggirnya kosong, pindah. Tapi kalau keadaan rapat benar pindah, dibiarkan. Tapi nanti ketika ruku atau sujud, ketika sujud ya, itu jenengan hindari najisnya. Iku bener sampai batal sholatnya. Terus ukuran lari alit itu niki sing ngreksa niki keluargae. Apa niku tiang sebaik. Dipastikan anak itu keadaannya suci. Lek jenengan mau mendeteksi iki najis apa ndak, itu kerepotan. Karena yang dianggap di fikih itu adalah yang kelihatan mata mawon. Niki kelihatan mata kan suci nggih. Tapi lek jare malaikat najis, kan betul paham jenengan nggih. Niku sing menang jenengan. Sanes malaikat. Karena kita sebagai hamba ini la yukallifullahu nafsan illa usaha, semampu kita. Contoh, jenengan wudu ya. Pun nyongko membasuh wajah niki, seluruh anggota wajah ini sudah terbasuhkan. Tapi jari malaikat kurang titik. Jari malaikat tapi jari perasaan jenengan sudah. Niku sing menang jenengan. Sanes malaikat. Kenapa? Sing ngelampahi jenengan kemampuannya ya cukup itu. Tidak bisa menjangkau kemampuan atau kesaktiannya malaikat. Ngoten nggih. Ngoten Ustaz. Wonten malih monggo. Nggih monggo. Nggih. Lek kedik mampu. Nggih. Tapi lek kata pendarahan contohnya nggih batal. Pokok lek kedik darah iki ambek tapi walaupun kedik darahnya anaknya batal. Oh, semerap napa koin 500 niku. Kalau keterangan dek pondok sing niku koin. Duit 500 berarti napa darahe sebesar niku. Tapi lek dae kacar-kacir kata niku mboten mafhum malih. Dados ukuran kecil niku ukurannya koin. Atau termasuk uruf. Uruf itu kebiasaan wong ngomong darah didik apa akeh? Oh didik sakmono mekan. Lah niku masuk kategori kecil. Tergantung napa kebiasaan orang. Tapi lek jajaran wadah orang malah sampai mancur, niku mboten mafhum malih. Kedah dibatalakan, walaupun mboten dibatalakan batal otomatis karena terkena najis. Napa borok niku? Borok. Diperban. Berban mau kersane mboten medal. Terus sing ngrembes wonten diperbane iku hukumnya mafhum. Napa? Karena darahnya sendiri. Wonten. Enten malih monggo. TSRI wonten sing tang-letang. Nggih, monggo. Masalah sing koyo seni niku proses anak kan makro. Posisi terbuka atau tertutup? Ketika panas ya, lek saged panas kan ketika terbuka. Lek tertutup masa panas kan mboten nggih. Nah iki aku pasang dhewe nggih. Biasane kan nggih. Seanget ya nggih. Nggih. Masuk kategori niku. Pokoknya angetnya dari terik matahari. Kan niku angete dugi terik matahari nggih. Karena lama di mriku nggih. Nggih. Tapi lek terusaken adem nggih. Lek terusaken. Itu pun pendapat Imam Nawawi mboten makruh.
Dados ada dua pendapat. Kalau menurut Imam pengarang kitab takrib niki sehabis sujak niku makruh, tapi diterusaken teng keterangan Imam Nawawi walaupun anget terkena matahari, walaupun bukan dengan wadah yang terbuat dari emas, tidak ada makruhnya. Dados anu nomor niku niki mboten paten niki. Bisa ikut Imam Nawawi, bisa ikut pengarang kitab niki. Lek kesulitan nggih mboten menapa pun. Ya apa malih wis tutup sik panas ae ngoten maksudnya nggih. Nggih. Dari Imam Nawawi mawon. Sami-sami Imam Syafi'i niki. Dados habis sujak niki penganut Imam Syafi'i, Imam Nawawi nggih sami. Tombol salah satunya, tombol sing mboten makruh beres bener. Saya ngoten. Pokok semerap landasane nggih. Lek tepak-tepakan niku sing mboten asal. Anu paling mungkin ono imam sing olehno. Lah niku tepak-tepakan. Tapi lek jenengan semerap keterangan mriki berarti ada landasane. Niku mboten apa-apa. Nami nih taklid niku tumut ijtihad ulama yang sudah berijtihad dulu. Kata si Imam Syafi'i kan ijtihad kan termasuk mujtahid mutlak Imam Syafi'i ini. Kalau kita mau ijtihad tidak memenuhi syarat. Syarat mujtahid niku nggih kedah hafal Quran lan tafsire. Jenengan Quran hafal. Para Yasin tok nggih. Mari wonten hafal hadis sampai ribuan dan maksudnya hadis, ilmu mustalah barang. Kok wadah anu persyaratannya. Dan abad saat ini tidak ada orang yang menyamai Imam Syafi'i. Berarti tidak ada mujtahid mutlak untuk abad saat ini. Wonten malih? Isa benar nggih? Nggih lek wonten malih dibahas pada pertemuan yang akan datang. Matur muga ngaos kula kalih panjenengan sedaya pada malam hari ini niki beto ilmu ingkang manfaat barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya amin. Akhirul kalam wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah